Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Kalian pernah gak sih kebayang kalau cewek kalian digenjot sama teman kalian, terus kalian genjot cewek teman kalian? Paham kan maksudnya? Kayak tukeran pasangan gitulah singkatnya. Nah, film yang berjudul Open Marriage yang dirilis pada tahun 2017 ini ceritanya kayak gitu, gengs. Jadi, ada sepasang suami istri yang tak kunjung memiliki keturunan. Nah, mereka curhatlah ke tetangganya. Tapi si tetangganya malah ngajakin mereka buat tuker pasangan dan bergenjot ria di ranjang yang sama. Anjay, parah sih ini film. Nah, biar gak kelamaan kita langsung aja mulai ya. Tapi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik dari kita lainnya. Go Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terbaring dan nampak sedikit noda darah. Film pun mundur ke 3 bulan sebelumnya dan nampak sepasang suami istri bernama Ron and Becca. Ron dan Becca ini merupakan pengantin baru tapi belum juga dikaruniai anak. Jadinya mereka sering adu bacot mempermasalahkan hal itu. Tapi Ron ini masih sabar menghadapi istrinya itu. Kemudian scene berpindah dan terlihat Ron dan Becca sedang bersama tetangga mereka yang bernama Max dan Mindy. Berbanding terbalik dengan Ron dan Becca yang hubungannya sedikit renggang, Max dan Mindy ini malah tampak sangat mesra. Becca pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Mindy bilang kalau mereka melakukan yang namanya open marriage. Open marriage tuh kayak si cowok boleh genjot cewek manapun gitu. Begitu juga si cewek boleh digenjot siapapun. Kurang lebih kayak gitulah ya. Paham kan? Max dan Mindy ini sepakat jika mereka harus melakukan hal itu di ranjang yang sama dan saling melihat satu sama lain. Becca dan Ron tentu saja kaget mendengar itu dan takut jika rumah tangganya malah berantakan. Tapi Max dan Mindy meyakinkan jika hingga saat ini rumah tangga mereka baik-baik aja dan malah saling sayang satu sama lain. Pagi harinya saat Ron dan Becca baru aja bangun, mereka membahas hal yang dilakukan oleh Max dan Mindy tentang open marriage itu. Rupanya mereka juga tertarik buat ngelakuin itu. You know, I would never do anything to hurt you. I mean, I wasn't even seriously considering it. Singkat cerita, kini Becca sedang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Di tempat kerjanya, Becca punya sahabat bernama Dylan, pacarnya Milea. Bukan dong, Dylan di film ini merupakan seorang pria penyuka penjantan. Udah ada yang namanya lobang kenikmatan, malah milihnya. Sudahlah, gak usah dibahas, oke? Lanjut. Becca ini curhat soal Max dan Mindy yang ngelakuin open marriage kayak Dylan. Dylan sangat mendukung Becca dan Ron buat ngelakuin itu juga selama mereka bahagia. I guess the conversation just got Ryan and I a little frisky. Well, by experiencing something exciting together as a team. Scene berpindah dan terlihat Becca sedang ngobrol sama Mindy membahas soal open marriage. Mindy ini kayak sales yang lagi jelasin semua benefitnya ngelakuin itu. Becca pun menjadi tertarik buat ngelakuin itu juga. Mindy lanjut cerita kalau dia ini hampir aja cerai sama Max. Tapi berkat open marriage, hubungan mereka kini menjadi sangat harmonis. Singkat cerita, kini mereka berempat sedang santai bareng di sebuah kolam renang. Di sana Ron cerita ke Max kalau dia memiliki masalah soal kesuburan dan kemungkinannya sangat kecil bagi Ron untuk memiliki anak. Ron gak cerita ini ke istrinya dan hanya cerita ke Max saja. Makanya Ron pengen ngelakuin yang namanya open marriage. Sementara itu dari kejauhan, diam-diam Becca ngeliatin bodinya Max dan menjadi sedikit ngas. Mindy yang menyadari hal itu malah terlihat senang. Malam harinya Ron dapat SMS dari Mindy buat ngelakuin open marriage itu. Ron dan Becca pun langsung gas ke rumahnya Mindy. Di sana tanpa basa-basi, Mindy langsung duduk di sebelah Ron dan melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Max yang langsung ngeluarin ultinya ke Becca. Dan malam itu kedua pasangan suami istri itu saling bertukar pasangan. Pagi harinya Ron langsung nanyain tuh gimana sensasinya tukar pasangan kayak semalam. Awalnya Becca ini malu-malu nyeritain itu, tapi Ron malah terlihat sangat bersemangat. Dan omongannya Max dan Mindy terbukti mereka kini menjadi lebih harmonis. Hari-hari berlalu dan hubungannya Ron dan Becca masih baik-baik saja. Lalu Ron dapat SMS lagi dari Mindy buat ngajakin mereka ke sebuah tempat yang bernama Caligula. Mereka disambut oleh seorang penjaga wanita yang stylenya mirip Okoye di film Black Panther.
Rupanya itu adalah sebuah bar yang isinya pasangan suami istri yang pengen bertukar pasangan. Di sana Ron ngelirik seorang cewek cantik yang berbaju merah. Jangan sampai lolos. BK ini sedikit cemburu karena Ron ngelirik cewek lain. Tapi Max dan Mindy berhasil menenangkan BK. Mereka lalu pindah ke sebuah ruangan dan di ruangan itu mereka langsung deh saling bertukar pasangan lagi. Mereka mabar hingga ketiduran dan saat terbangun Ron bingung nyariin istrinya. Ternyata BK lagi bobo bareng Max di ruangan sebelah dan hal itu membuat Ron cemburu. Pagi harinya saat sarapan, wajahnya Ron ini kayak cemburu banget gitu. Mereka adu bacot soal BK yang bobo berduaan aja sama Max semalam. Ron lalu berniat buat mengakhiri tukar pasangan ini. Lalu BK menemui Mindy dan mengutarakan niatnya buat berhenti tukar pasangan. Tapi Mindy terus ngeyakinin BK agar jangan berhenti bertukar pasangan. Malam harinya, BK ngabarin kalau dia harus lembur. Ron pun menghabiskan waktu sendirian di rumah. Tiba-tiba Ron dapat notif dari Caligula dan bilang kalau cewek berbaju merah kemarin lagi nungguin Ron di sana. Ron yang lagi berantem sama istrinya ini langsung gas-gas aja ke sana. Sesampainya di sana, cewek itu langsung menghampiri Ron. Mereka langsung mengadu indera perasa dan saat akan melakukan pergenjotan, Ron teringat sama istrinya. Ron langsung pulang dan malam itu dia bobo sendirian di rumah. Anak baik. Suatu hari saat Ron dan BK lagi jogging bareng, Ron jujur ke BK kalau dia mengalami problem kesuburan. Makanya sampai sekarang belum punya anak. BK menjadi marah karena Ron baru jujur sekarang. They said there's only a 1% chance. Wait, you known this a couple of weeks and you didn't tell me? Sesampainya di rumah, Ron menemukan alat tes kehamilannya BK dan ternyata BK positif COVID. Enggak dong, BK positif hamil. Ron lalu menunggu BK untuk menjelaskan semua ini. Tapi pas BK sampai rumah dia masih kesel sama Ron. Makanya Ron gak jadi nanyain hal itu. Pagi harinya Ron menyapa BK dengan nada yang lembut. Karena sikap ramahnya Ron, BK ini jadi sedikit lebih tenang. Lalu BK menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dan ternyata ada orang yang ngirimin BK bunga kesukaannya. Ron pun cemburu dengan hal itu. Tapi BK menenangkannya dan mengira jika bunga itu dari Dylan yang merupakan penyuka penjantan. Kemudian terlihat Ron yang lagi di tempat gym sama Max. Di sana Ron cerita kalau dia datang ke Caligula sendirian dan ketemu sama cewek berbaju merah. Ron meminta agar Max gak nyeritain hal itu ke siapa aja. I felt so guilty. I couldn't bear it, so I stopped. She wouldn't believe it, never went further. She's already furious at me for not telling her. Sesampainya di rumah, Ron langsung menelpon Dylan untuk menanyakan perihal bunga. Ternyata bukan Dylan lah yang mengirim BK bunga tadi pagi. Malam harinya terlihat BK yang datang ke Caligula buat ketemuan sama Max. Di sana mereka tidak melakukan pengeceritan. BK bilang kalau dia pengen udahan ngelakuin tuker pasangan kayak gini. BK takut kalau dilanjutin hubungan rumah tangganya dengan Ron bakal makin runyam. Apalagi sekarang BK lagi hamil. I came here to tell you it's over. No more lies, no more rules, no more. Sesampainya BK di rumah, Ron langsung menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan, terutama soal kehamilannya BK. BK meyakinkan jika Ron adalah ayah dari bayi itu, karena selama melakukan tukar pasangan sama Max, dia selalu pakai helm pengaman. Makanya nggak mungkin dia hamil dari Max. Tapi sebenarnya BK sendiri nggak yakin sama hal itu, dan dia curhat ke Dylan. Lalu Dylan menyuruh BK untuk melakukan tes DNA. BK pun diam-diam mengambil sampel rambutnya Ron untuk tes kecocokan dengan DNA bayi yang ada di kandungannya. Suatu pagi Ron ini nampak seneng banget karena sekarang istrinya lagi hamil. Bahkan Ron ini sampai masakin buat istrinya tercinta. Yes, I'm making breakfast. You know, that's one of the things I love about you, babe. Wow. Okay. Tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi dan nampak sebuah kereta bayi lengkap dengan boneka bayi di dalamnya. Ron dan BK pun menjadi terheran-heran siapa yang mengirimkan itu semua. Scene berpindah dan terlihat Ron, BK, Max, dan Mindy sedang makan malam bersama. Tiba-tiba mereka semua mendapat pesan dari Caligula yang isinya fotonya Ron yang lagi sama cewek berbaju merah. Tentu saja BK menjadi marah karena Ron gak cerita apa-apa tentang hal ini. Tak lama kemudian Caligula mengirim mereka berempat pesan lagi. Tapi kali ini fotonya BK yang lagi berduaan sama Max. Dan terjadilah adu bacotan di sana. Done. I am sick of all the lies. I want you and Ron out of here now.
Sejak hari itu, hubungannya Ron dan Becca jadi renggang lagi. Ron menyibukkan diri dengan melatih otot-ototnya di gym, sedangkan Becca sibuk dengan pekerjaannya. Suatu ketika, Becca dapat SMS dari Mindy dan meminta agar Becca ke rumahnya malam ini. Singkat cerita, Becca udah ada di rumahnya Mindy. Tapi saat itu suasananya sangat sepi dan gelap. Becca pun memanggil-manggil Mindy tapi gak ada jawaban. Sesampainya di kamar, betapa terkejutnya Becca melihat Ron yang terikat di atas kasur. Ternyata Mindy lah pelaku semua ini. Mindy juga yang ngirimin Becca bunga dan kereta bayi beserta boneka bayinya. Mindy terus menodongkan pistol ke arah Becca. Tak lama kemudian datanglah Max yang gak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dia baru tahu sifat asli istrinya yang kayak gitu. Mindy menyuruh Becca memakai baju yang sama dengannya. Dia juga nyuruh suaminya melepas semua kain yang nempel di tubuhnya. Mindy pengen ngelakuin hubungan tuker pasangan saat itu juga. Nah, pas lagi siap-siap, Mindy jujur kalau dialah yang memfoto Ron yang lagi sama cewek berbaju merah. Dia juga yang memfoto Becca dan Max yang lagi berduaan di Kalijula. Jadi singkatnya, Mindy dalang dari semua kekacauan ini. Mindy ngelakuin itu semua karena dia jatuh cinta sama Becca. Waduh, parah sih ini. Singkat cerita, mereka semua ngikutin kemauan Mindy ngelakuin hubungan tukar pasangan. Nah, pas Mindy lengah, Becca langsung memukulkan benda tumpul ke arah Mindy hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, mereka menelpon pihak berwajib dan membereskan semuanya. Ron lalu memeluk istrinya. Di sana, Becca menunjukkan hasil tes DNA-nya dan terbukti jika Ron adalah ayah kandung dari bayi di dalam kandungannya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Open Marriage dari Nikmatin Alur. Gimana menurut kalian metode tukar pasangan itu? Enak nggak? Kalau menurut gua sih enaknya di awal doang ya. Lama-kelamaan itu bakal jadi problem di hubungan rumah tangga nantinya. Mungkin kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu video kali ini ya. Gua pamit undur diri dulu. Gua Usop, I love you 3000.